Nah, sebenarnya ada beberapa tujuan lain yang mungkin bisa menjadi panduan kita dalam penggunaan design thinking. Jadi selain tadi ya, selain untuk meningkatkan profit misalnya gitu ya, atau misalkan meningkatkan loyalitas dari pelanggan, ada 3 hal Bapak Ibu dalam tujuan design thinking ini. Jadi ini menurut dari Interaction Design Foundation, itu setidaknya ada 3 nih, harus memenuhi 3 hal ini nih dalam penerapan design thinking. Yang pertama adalah daya tarik gitu ya. Kita mulai dari sini, desirable atau daya tarik, memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya di sini apa? Artinya di sini tuh kita benar-benar mampu berempati ya terhadap si pelanggan itu. Sebenarnya masalahnya pelanggan itu apa sih? Dan apa sih yang menjadi problemnya mereka? Apa sih yang menjadi harapannya mereka? Apa sih yang menjadi keinginannya mereka? Apa sih yang menjadi tantangannya mereka gitu? Kita harus bisa menemukan atau bahkan memenuhi kebutuhan si pelanggan itu tadi. Nah, yang kedua adalah kelayakan atau visible. Visible di sini atau kelayakan di sini, kira-kira mampu nggak sih kita membuat sebuah solusi yang memang bisa untuk memecahkan problemnya si pelanggan tadi, si masyarakat tadi. Dan di situ juga kita harus memastikan apakah sumber daya kita bisa gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Dan itu jadi penting, jangan sampai kita udah tahu benar gitu ya masalah si pelanggan, tapi kita memaksakan karena kita nggak punya sumber daya. Misalnya kita nggak punya manpowernya, kita nggak punya skillnya, kita nggak punya toolsnya misalnya gitu ya. Jadi di sini juga kita harus memikirkan kira-kira dari masalah yang ada di masyarakat itu, kira-kira kita bisa nggak sih menyelesaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah kelangsungan hidup atau viable. Kira-kira dengan solusi gitu ya yang kita berikan itu kira-kira dapat menguntungkan ke buat kita secara bisnis ya. Secara bisnis itu kita dapat untung nggak, dapat menghasilkan nggak gitu. Karena solusi yang kita berikan juga benar sih bermanfaat gitu, tapi kalau misalkan kitanya boncos gitu ya, kalau misalkan kitanya enggak menghasilkan dari situ, ya buat apa gitu ya. Pada akhirnya kan tetap ya harus harus sesuatu yang kita paham banget dari segi masalahnya masyarakat. Yang kedua kita juga tahu solusinya, sumber dayanya juga tersedia. Dan yang ketiga adalah dari solusi yang kita berikan itu juga bisa bermanfaat bagi kita. Artinya dalam segi profit kita mendapatkan keuntungan di situ. Nah itu adalah 3 tujuan dari design thinking. Nah, oleh karena itu, ada esensial dalam business fit, gitu ya. Jadi, dalam design thinking itu harus ada 3 hal ini nih, founder atau business fit, problem solution fit, dan juga product market fit. Yang founder business fit artinya ketika kita ingin memberikan sebuah solusi, kita pribadi sebagai sebagai orang yang memberikan solusi gitu ya, kita memang memiliki kesukaan gitu ya. Kita punya passion terhadap topik tersebut gitu ya, topik masalah tersebut, dan kita juga punya expertise di situ gitu ya. Dan memang bisnisnya juga cocok gitu di situ. Misalnya contohnya teman-teman memiliki kesukaan makan gitu ya. Hobinya makan, hobinya mereview makanan-makanan baru misalnya gitu, makanan-makanan viral yang lagi rame di sosial media gitu ya. Dan teman-teman punya punya skill di situ, teman-teman bisa bisa memberikan pendapat review yang jujur tapi memang masuk akal gitu, dan bagus reviewnya gitu. Dan teman-teman bisnisnya cocok gitu tuh. Kebetulan teman-teman juga misalnya punya sosial media yang memang jenis bisnisnya adalah memberikan review gitu ya, endorsement misalnya gitu. Cocok tuh gitu ya, antara antara keinginan dengan jenis bisnisnya sama gitu ya, antara skill yang dimiliki dengan jenis bisnisnya juga cocok gitu ya. Yang kedua adalah problem solution fit. Yang tadi teman-teman udah tahu nih problemnya. Problemnya apa sih? Misalnya teman-teman menyasar orang-orang yang mau datang ke sebuah kota, pengen kulineran, tapi nggak tahu nih kira-kira makan apa ya yang cocok gitu ya. Nah, teman-teman di situ tuh memberikan
nembaknya di situ tuh, di problem di situ misalnya. Dan teman-teman memberikan solusi yang tepat juga. Misalkan teman-teman membuat sebuah video singkat 5 kuliner yang wajib dicoba ketika mengunjungi Bandung misalnya gitu ya, atau mengunjungi ke daerah apa gitu ya. Solusinya tepat tuh, ada 5, ada 10, ada berapa gitu ya, solusinya tepat gitu. Nah itu cocok dengan orang-orang yang pengennya cepet sih, nggak usah lama-lama deh, cukup 60 detik itu kita bisa men-summary 6 sampai 5 tempat yang wajib dikunjungi misalnya untuk dimakan karena sudah dapat review dari teman-teman tadi ya. Yang ketiga adalah product market fit. Produk teman-teman kan memberikan review, sedang dan di market itu banyak orang-orang yang nyari misalnya gitu ya, orang-orang yang baru mau healing misalkan jalan kemana, teman-teman memberikan produk-produknya itu dalam bentuk misalnya list gitu ya, atau ebook, ataupun misalnya sebuah video-video singkat gitu ya, dan marketnya cocok gitu, ada marketnya emang ada gitu. Atau misalnya teman-teman gak cuma kepada orang-orang yang suka menjalaninya ya, tapi ke bisnis yang memang yang restorannya gitu ya. Teman-teman targetannya adalah memberikan review gitu ya kepada restoran-restoran misalnya gitu ya. Nah itu juga cocok tuh marketnya, dari produknya ada, marketnya juga ada gitu.